asik banget nih Mbak Putri. Ya, Yang ada Mbak memasnya. Endang. Iya, biasa nemenin Putri. Oh, Yuk, dulu. ya. Lagi apa Mbak Putri? Fashion. Oh, fashion. Fashion. Lenggok-lenggok. Masnya lagi nyanyi-nyanyi. Iya, biasa. Nemenin Putri kalau Oke. biasanya lagi latihan. Iya, kita sapa dulu yang ada di rumah ya. Akses pendidikan adalah hak setiap anak, baik anak yang terlahir secara normal ataupun istimewa. Melalui pendidikan itu juga terlahir minat serta bakat pada diri anak, karena sejatinya setiap manusia memiliki kemerdekaan atas bakat yang dipunya. Sekarang saya berada di kediaman Putri, seorang siswi di salah satu SMA Yogyakarta. Sedari kecil hingga sekarang Putri mengembangkan bakatnya, yaitu melukis. Tidak hanya itu saja, Putri juga mengasah bakat dengan cara belajar desain pada saat duduk di bangku SMA. Penasaran sosok Putri? Tapi sebelum itu aku mau nyanyi dulu ah. Mau pinjam gitar boleh ya? Saya ambilkan. Oke, makasih. Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka hingga kau bahagia. Aku di sini walau letih, coba lagi jangan berhenti. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka hingga kau bahagia. Nama saya Putri, pakai Putri. Umur saya 17 tahun. Ya. Saudara sebuah tiga. Ya gọi aku SMK Negeri 3 Kasihan Bandung. Ya, jadi emang Putri ini sekolahnya di SMK Negeri 3 Yogyakarta dan sekarang umurnya 17 tahun kayak gitu. 2012. Jadi emang Putri ini awalnya melukis tuh mulai dari tahun 2012, benar-benar awalnya melukis kayak gitu. Ini adalah saya Om Kolopor. Ya, jadi memang Putri ini mengidolakan sosok Om Klower sendiri, karena Om Klower sendiri itu seniman nih dari Jogja yang dia tuh menginspirasi Putri karena dalam melukis dia sangat produktif kayak gitu sih. Dan dia senang dengan anak-anak juga, jadinya Putri juga senang buat mengidolakan sosok Om Klower itu. Aku
Putri Nidaul Hasanah atau biasa dipanggil Putri merupakan anak perempuan dari Bapak Sukarman dan Bu Eti. Lahir pada tahun 2005. Saat ini Putri menginjak di bangku SMA di Sekolah Menengah Seni Rupa SMSR Yogyakarta. Mengasah bakat sudah Putri lakukan sedari kecil dengan cara mengikuti berbagai perlombaan. Fashion show merupakan perlombaan yang sering Putri ikuti. Beberapa kejuaraan pada saat fashion show diantaranya juara 1 pemilihan putra-putri pesona batik Nusantara, Gedung Kementerian Pariwisata Jakarta, juara 1 fashion show kategori B Lipo Plaza Yogyakarta, juara 2 fashion show HDI Taman Pintar Yogyakarta. Saat menginjak SD, Putri kembali menemukan bakat terbaru, yaitu melukis dan mengasahnya dengan cara mengikuti berbagai perlombaan. Kejuaraan melukis pada saat SD diantaranya juara 1 mewarnai HUT 25 Lembaga Bakti Kencana 2013, juara 2 lomba lukis penyandang disabilitas Difabel House Yogyakarta 2014. Juara 2 lomba lukis penyandang disabilitas Difabel House Yogyakarta 2014. Juara 2 melukis SDLB FLSSN PLK tingkat DIY 2016. Prestasi kejuaraan melukisnya pun masih ditekuni saat SMP. Kejuaraan melukis Putri pada saat SMP diantaranya juara 1 lomba melukis SMP HDI Universitas PGRI Yogyakarta 2019, juara 1 lomba mewarnai kategori khusus Piala KGPAA Pakualam 10, juara 1 lomba melukis TK SMP Gebiar Ki Hajar SCH Yogyakarta. Assalamualaikum. Nana. Ayo Putri, buruan. Hingga saat ini, Putri menginjak di bangku SMA. Putri masih menggeluti bakat melukis, dibuktikannya dengan mengikuti berbagai pameran melukis dan terdapat beberapa lukisannya yang telah terjual. Salah satunya terjual oleh Ibu Risma, Menteri Sosial Republik Indonesia. Pameran melukis Putri pada saat SMA diantaranya pameran pendidikan keberbakatan Yogyakarta di Pyramids, Yogyakarta, pameran komik di Kasuli, Yogyakarta, pameran alegori Dream Galeri Katamsi Isi Yogyakarta, pameran BBPPKS Yogyakarta, pameran BBPPKS Jakarta. Pada saat SMA ini juga Putri mengasah bakat baru yaitu desain. Hasil dari desain itu sendiri dituangkan dalam bentuk kaos yang dibuat oleh ibunya. Ibunya yang berprofesi sebagai penjahit memudahkan Putri untuk mencoba lebih dalam tentang penyaluran hasil desain yang dibuat. Bagus ya. Mbak Endah dari Ibu, tadi. iya. Ini minum Bu. Iya, terima kasih. Iya. Bagus-bagus ya ininya. Iya, Lukisannya. alhamdulillah ini Mbak. Bentar. Udah dari tadi Mbak. Iya. Kita ngobrol-ngobrol ya Bu ya. Iya, lukisannya bagus-bagus ya Bu ya. Wah, Alhamdulillah keren. Mbak, itu ya latihan terus. Latihan terus ya. Harus didampingi, kalau enggak ya suka enggak. Putri, apa Hai. kabar? Lagi apa? Lagi pelukis. Lukis, bagus banget, bagus-bagus ya. Ya, kita minum dulu ya. Iya. Nah Bu, sambil minum-minum, sambil lihat-lihat, kita ngobrol ya Bu ya. Boleh. Sama Putri juga.
Mbak Putri, apa sih alasan Putri selama ini ingin menggeluti lebih dalam melukis? Apa Kenapa alasannya? kamu mau melukis? Mau pelukis. Aku pakai paparan. Berperan. Pameran, Mbak. pameran. Oh. Mhm. Tapi memang itu dari awal kecilnya itu kan dia Iya. kalau komunikasi pakai gambar, Mbak. Jadi ya, ya. saya kenapa enggak digeluti di gambar gitu? Karena kan di cerita-ceritanya itu gambarnya kan Iya. udah mirip banget gitu loh. Gitu, Mbak. Oh, jadi memang dari hati pengen gitu ya. Iya. Ya. Terus sudah berapa lama lukisan yang terjual selama ini? Berapa kisaran harganya, Putri? Lukisannya Putri? Yang terakhir kemarin itu 5 juta. 5 juta. Cuma kemarin kan nggak berhasil. Itu gambar apa? Gambar pemandangan mentari Pemandangan, pagi, mentari pagi. terus kemarin gambar hutan. Dia suka gambar-gambar alam seperti ini, seperti ini. Oh gitu. Nggih, Ada kesulitan nggak Putri saat melukis gitu? Ada kesulitan? sulit. Pernah? Ada sulit. Sulit? Kadang-kadang tidak sulit. Sulit. Kadang-kadang tidak sulit Oh, gitu oke. maksudnya. Mencari inspirasinya biasanya dari mana? Dari mana kamu mau menggambar ini? Mencari inspirasi. Daripada Ide. dari ide. Idenya dari mana? Foto atau kamu lihat? Lihat membacakan. Lihat pemandangan, Ada lihat HP. Pemandangan. Apa makna melukis bagi Putri? Maknanya. Makna itu artinya apa? Besok Putri mau jadi apa kalau melukis? Aku mau jadi pelukis. Oke. Seneng gitu ya. Terus apa ekstrakurikuler selain melukis itu ikut apa aja, Bu? Ekstrakurikuler fotografi ya. Oh, Iya. fotografi. Iya. Wah, Tapi kan masih berhubungan juga. sering ya. J. Terus berikan motivasi untuk selalu menggali bakat potensi untuk difabel lainnya. Mungkin ada mau harapan Putri untuk difabel yang lainnya? Putri kalau sudah bisa mau apa untuk teman-teman tuli? Supaya apa? Putri semangat belajar. Ayo lepas beli belajar. Kita harus bisa. Pemirsa, itu tadi saya berbincang-bincang bersama Putri. Penasaran dengan kesehariannya Putri bagaimana? Kita simak. Assalamualaikum. Putri meyakini bahwa apa yang ditakdirkan untuknya adalah jalan terbaik hidupnya. Selain bakatnya yang semakin berkembang di bidang melukis, bakatnya pun juga merambah di bidang desain. Putri juga mengikuti ekstrakurikuler fotografi yang mempermudah dia dalam berilustrasi. Pemesanan kaos sablon dilakukan melalui WA yang dipegang langsung oleh Bu Eti. Jika desain yang diinginkan sudah dikirim dan disepakati, maka Putri langsung membuat di laptop. Sementara ibunya yang berprofesi sebagai tukang jahit mempunyai bagian mempersiapkan dan memotong kain untuk kaos sesuai dengan pesanan. Selanjutnya, kaos polos dan desain yang sudah jadi diserahkan ke tukang sablon. Jika kaos sablon sudah jadi, tak lupa Bu Eti merapikan pesanan. Setelah pesanan kaos sablon telah selesai, Putri membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah, seperti membantu memasak dan membersihkan WC. Buat kaos. Nama saya Ibu Eti Suharni. Saya ibunya dari Putri. Saya akan menceritakan kalau Putri dulu lahir tahun 2005 dengan kondisi normal. Sampai di umur 2 tahun, tiba-tiba dia kejang. Nah, sehabis kejang itu baru ketahuan kalau Putri itu kok tidak mendengar gitu. Nah, saya sendiri juga bingung bagaimana mengatasi awal-awalnya. Tapi kemudian saya harus cari untuk pengobatan Putri.
supaya dia bisa mendengar. Terus akhirnya saya sendiri bukan pasrah, tapi harus mengerti keadaan bahwa sebenarnya Putri itu tidak mendengar. Nah, dengan itu saya harus mencari apa yang Putri perlukan untuk kedepannya. Jadi saya harus mencari apa yang membuat Putri bisa semangat, bisa percaya diri, bisa menyamakan dengan teman-temannya. Saya ikutkan lomba-lomba, meskipun waktu itu kecil, belum tahu kenapa dia harus menang, dia tidak ada tepat waktu, meskipun dia bisa, tapi saya sih yang penting dia punya teman, dia bisa melihat keluar, bukan di dalam rumah gitu. Saya kenalkan dengan lingkungan di luar. Nah, saya ikutkan lomba. Akhirnya lama-lama dia tahu bahwa lomba itu harus menang, mulai belajar. Terus di sekolah SLB Bakti Kencana kebetulan juga ada semacam pelatihan untuk lukis. Nah, dari umur berapa ya, kelas 3 SD itu mulai dia belajar melukis dengan Bapak Salim sampai SMP. Nah, dari SD itu kan banyak perlombaan-perlombaan yang diikuti. Nah, kelas 4 itu dia mulai suka bersolek. Akhirnya saya tanya kalau lomba foto model atau fashion show mau enggak gitu. Dia mau, semangat. Akhirnya saya sendiri juga seperti nggak percaya kalau Putri kok mampu berjalan di catwalk. Dengan tidak jatuh aja saya udah senang gitu. Jadi akhirnya saya semangati, saya cari di mana lomba, sampai saya ke Jakarta, ke Solo, ke Semarang saya jalani. Akhirnya dapat yang di Jakarta itu alhamdulillah dapat BESPO 1. Meskipun dengan peserta yang banyak dari seluruh Indonesia. Itu yang membuat saya bangga, itu yang membuat saya menjadi tambah semangat untuk menyemangati Putri. Jadi saya ikutkan apa yang ada, pelatihan-pelatihan atau apa, sampai dia seperti sekarang ini. Semangat untuk anakku Putri, semangat untuk anak-anak tuli lainnya, semangat juga untuk ibu-ibu yang mempunyai anak tuli, bahwa kita adalah punya anak-anak istimewa. Semangat semuanya! Perkenalkan, nama saya Sukarman. Saya orang tua Putri Nidaul Hasanah. Saya sangat bangga dengan Putri Nidaul Hasanah dan saya melihat Putri dengan keterbatasan, dia mau belajar dan semangat belajar di sekolah maupun di rumah. Dan terutama dalam hal melukis, sangat senang sekali untuk Putri dari semenjak kecil. Kemudian untuk fashion juga dia selalu belajar dan belajar dan belajar. Semangat Putri! Perkenalkan, nama saya Agung Febi Herlambang. Saya di sini sebagai kakaknya Putri. Jadi sosok Putri itu memang luar biasa. Dia buat survive di umum itu memang dia butuh misalnya effort yang lebih nih, cuman dia berani. Nah, itu yang bikin saya tuh kagum nih buat Putri. Dia punya semangat yang besar dan dia punya kemauan yang sangat besar sendiri. Kalau dari saya sendiri sebagai kakak sih, yang terpenting memang supportnya sih buat Putri, biar dia berani di luar sana. Bahkan kalau saya sendiri sih bisa bilang kalau Putri itu bisa lebih hebat dari saya. Adikku Putri, semangat! Mbak Putri dan keluarga sangat baik sekali di lingkungan, di masyarakat. Ibunya selalu baik, Mbak Putri sendiri selalu baik, ramah, sopan. Gimana, Dek? Baik dan pintar. Putri bersama ibunya membuka usaha ini sejak Putri berada di bangku SMP.
Sebelum diserahkan kepada pembeli, tak lupa Bu Eti melakukan dokumentasi hasil produksi kaos sablon yang nantinya akan diunggah di Instagram bisnisnya yang bernama @putrinidawul_fashion dengan followers sebanyak 140 dan telah memposting foto sebanyak 77 postingan. Berikut adalah beberapa pesanan kaos sablon yang telah digarap oleh Putri dan Bu Eti, di antaranya dari KPDC dan masyarakat sekitar. Setelah kita melihat karya dan semangat Putri, kita semua belajar untuk tidak putus asa dalam menggali ataupun mengembangkan potensi. Kita meyakini bahwa kesuksesan bisa diraih oleh siapa saja. Ketekunan dan semangat juang Putri telah membuktikan bahwa setiap manusia mempunyai bakat yang istimewa dan dapat membawa kesuksesan di masa mendatang. Ingat, kami tidak ingin dikasihani, tapi beri kesempatan karena kami bisa. Sinar pagi terasa sangat bersinar. Ku tetap berdoa, ku tetap bersyukur. Tak pernah kecewa dengan apa yang ku punya, tetap jalani. Walau berat untuk lewati. Syalalalala, ku bisa taklukkan dunia. Syududududu, ku bisa wujudkan mimpi meski ku berbeda. Tapi jangan kau meremehkan, karena aku bisa. Karena aku bisa. Karena aku bisa. Aku bisa. Sinar pagi terasa hangat bersinar. Aku tetap berdoa, aku tetap bersyukur. Tak pernah kecewa dengan apa yang ku punya, tetap harapi walau berat untuk lewati. Syalalalala, ku bisa taklukkan dunia. Syududu. Maaf Bu,